dengarkan baik-baik untuk, khususnya wanita ya. Mau yang umurnya masih belasan tahun, mau yang sudah puluhan tahun ya. Kalau ratusan tahun, jarang sekali jarang sekali ya. Jadi kita memberi wejangan atau membahas ini, kita ngobrol tapi santai, tapi ada isinya ya. Kita santai tapi ada isinya, oke? Apa saja ya, apa saja sih wanita yang mempunyai ciri khas, ya, ciri khas khodam harimau ini, baik khodam harimau yang turunan ya. Kita bahas ini tentang terah atau turunan yang mempunyai keturunan yang diturunkan oleh leluhurnya untuk orang tersebut yang berkelamin jenisnya wanita. Ini. Yang pertama, sebenarnya sih tidak jauh beda dengan yang khodam laki-laki ya, yang punya khodam laki-laki dari turunnya tuh sebenarnya tidak jauh beda. Cuman perbedaannya ini sedikit ya, sedikit sekali. Oke. Yang pertama, wanita yang mempunyai khodam harimau. Wah, ini serius banget nih kayaknya ini. Wanita itu akan sangat sulit sekali diatur. Dalam arti dia itu sangat sulit sekali diatur. Dan wanita itu sangat lebih dominan, matanya itu seperti melotot ya, tapi merasa dirinya itu biasa saja ya, melihat biasa saja, tapi kalau pandangan orang lain itu melihatnya seperti melotot. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah, wanita yang mempunyai turunan ya, dari terahnya ini, dia berhidung rata-rata ya, sampai sekitar kalau di persenan itu dinilai 80%. 80% wanita yang mempunyai khodam harimau dari turunannya itu hidungnya pesek ya. Pesek ya. Pesek. Pesek. Jadi tidak mancung dan tidak apa ya, sebutnya tidak terlalu, maksudnya gimana ya? Ngejelasinnya saya susah nih. Jadi hidungnya itu ya dikategorikan pesek lah ya. Saya susah ngejelasinnya nih karena takut menyinggung, tapi dengan kata-kata yang umum aja ya, yang lumrah, rata-rata hidungnya itu pesek. Tapi di balik hidung yang pesek, nah ini di balik hidung yang pesek, penciumannya itu sangat tajam. Penciumannya itu sangat tajam ya. Kalau misalnya dia mencium sesuatu hal yang berbau mistik, itu sangat tajam. Dia tuh peka. Yang kedua itu ya. Yang ketiga, orang ini lebih dominan menyendiri. Ya, ini lebih dominan menyendiri. Dia itu tidak mau yang namanya terlalu berlebihan di luar, maksudnya di luar rumah ya, maksudnya berbaur dengan orang lain ya. Ini dominan dia senang di rumah. Yang keempat, orang ini kalau ngomong sedikit ya, orang ini kalau ngomong sedikit tapi nyakitin. Bahasanya nyakitin ya, nyakitin dalam arti nyeletuk gitu loh. Sedikit tapi kayak nyeletuk gitu loh omongannya, sekalinya ngomong itu nyeletuk. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, orang ini tanpa disadari kalau dia melakukan misalnya kayak mijit orang atau ngerokin orang yang sakit ya, tanpa disadari orang yang sakit itu bisa cepat sembuh karena bantuan dari khodamnya. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, yang sangat luar biasa, jikalau wanita itu marah ya, jikalau wanita itu marah, dia akan bisa mengangkat lebih berat dari hal yang bisa dia bayangkan. Contohnya, misalnya dia ngangkat ban ya, ban mobil ya, ban mobil itu kan berat. Wanita kan kalau misalnya yang kita pikirkan ini ya, umumnya itu nggak mungkin gitu ya, ngangkat ban mobil itu nggak mungkin. Tapi kalau dia marah itu bisa sanggup, di luar logika. Itu yang kelima. Jadi dia bisa mengangkat sesuatu hal kalau dia marah itu bisa di luar logika ya. Yang keenam, dia keras kepala. Orangnya itu keras kepala, wataknya itu keras. Yang keenam ini wataknya keras. Yang ketujuh ini sedikit mungkin banyak ya dilakukan ya. Dia ini, yang ketujuh ini, dia itu tidak terlalu suka yang namanya bertele-tele ya. Tidak, yang bertele-tele itu dia tidak suka.
dalam hal apapun ya, misalnya kayak bertele-tele. Pokoknya dia tuh pengen serba cepat atau serba instan. Nah, ini yang ketujuh ya. Mungkin dari 1 sampai 7 di antara kalian yang kalian tidak menyadari dan kalian merasa, nah itu boleh dikoreksi dalam hidup Anda ya, misalnya dari umur sekian sampai umur sekian detik ini kalian koreksi apa saja ada kejadian aneh atau gimana pun ya. Ini semata-mata hanya sebagai wawasan, menambah wawasan Anda ya, dianggap saja ini sebagai hiburan ya, jadi jangan dianggap sebagai pacuan atau pedoman kalian ya untuk percaya dengan saya, karena di atas langit masih ada langit dan saya pun masih belajar ya, dan saya pun masih belajar dan terus belajar dan terus menggali informasi atau hal sesuatu yang bisa menambah wawasan saya untuk berbagi kepada kalian. Untuk kalian saya ingatkan lagi, jangan pernah percaya dengan saya, oke? Apapun yang saya omongkan, baik benar, baik salah, jangan pernah percaya kepada saya. Tapi ambillah yang baik dari video-video saya yang saya buat ya untuk kehidupan kalian. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk di subscribe, di like, dan di share ya guys. Oke, saya mohon bantuannya untuk pada kalian semua, karena dukungan kalian sangat berarti untuk saya dan untuk orang lain yang nantinya akan saya bantu. Oke. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata ya, mohon maaf dari ucapan-ucapan saya yang sudah saya sebutkan kalau ada ketidaksamaan atau ada kata-kata yang menyakiti kalian. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.